Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu, mari Tuhan bicara buat kami, supaya kami boleh mengerti apa kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami, buka hati kami buat kebenaran firman-Mu, dan kami mau didapati oleh Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman di dalam kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saya bilang kiri kanannya, hari ini ada firman yang luar biasa. Yes. Ya, saya udah siapkan materinya dan saya mau buka. Di bulan November ini, kalau Bapak Ibu Saudara ingat, kita merayakan, ya bagus, luar biasa ya, Hari Pahlawan ya. Jadi saya mau kasih tema ini tentang kepahlawanan. Jadi saya berdoa supaya materi yang hari ini disampaikan buat kita itu bisa menginspirasi ya. Nah oke, Bapak Ibu Saudara, saya sudah siapkan, mungkin bisa dibantu. Nah ini, Indonesia merdeka karena adanya para pahlawan. Karena Indonesia nggak mungkin bisa merdeka kalau nggak ada pahlawan-pahlawan yang rela mengorbankan dirinya, ya, nyawanya, ya, kepentingannya demi bangsa kita sampai di hari ini. Nah, saya jadi ingat waktu lagi kecil ada superhero, ya, ada superhero kesukaan saya. Mungkin beda ya dengan yang lain. Coba dibuka slide berikutnya. Oke. Nah ini, saya suka ini. Saya suka Flash, ya, Flash kenapa cepat. Terus kemudian Captain America saya suka. Yang lain biasa, nggak apa-apa, selera. Karena tiap kita mungkin ada yang suka dengan, ada yang suka Superman, ada yang Batman, Spiderman, bebas. Tapi saya suka ini Flash sama Captain America. Dan saya ingat waktu kecil dulu, papi saya dalam keadaan keuangan yang terbatas, dia rela mengumpulkan uang sampai akhirnya saya dibawa naik motor ke bioskop untuk nonton superhero kesayangan saya. Jadi saya masih ingat banget waktu lagi kecil, wah, disetirin sama papi saya, mau kemana ini? Ternyata ke bioskop ya. Terus saya senang banget, kenapa? Karena itu superhero kesukaan saya. Nah, tapi begitu saya besar, ternyata apa yang saya tonton, dan biasanya ketika pulang abis nonton, itu punya keinginan suatu hari nanti pengen jadi superhero. Itu wajar. Saya senang nonton balap juga, ya, balap MotoGP. Nah kalau abis nonton balap MotoGP itu keluar naik motor pengen jadi pembalap, nggak tahu kenapa. Karena terpengaruh mungkin ya. Nah ini sama, abis nonton superhero, kepengen suatu hari nanti saya pengen jadi superhero. Wah, namanya masih kecil, Ibu Saudara ya. Kalau sekarang superhero, wah, harus digigit dulu sama laba-laba, harus mengalami sesuatu dulu, wah kayaknya mustahil, itu mah cuma ceritaan ya, dan nggak mungkin, kita manusia biasa. Tapi saya terinspirasi dengan ini, kenapa? Karena superhero itu dia seperti seorang pahlawan untuk menolong orang-orang yang dijahatin, orang-orang yang sedang mengalami kecelakaan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan superhero ini datang untuk menolong masyarakat, kira-kira gitu ya. Nah, di slide berikutnya. Oke. Nah, setelah dewasa keinginan itu jadi hilang. Ya. Tapi masih ada kesempatan, karena saya masih punya kesempatan untuk hidup hari ini. Jadi mari, kenapa enggak sekarang kita munculkan lagi aja keinginan untuk menjadi pahlawan. Itu dimunculkan. Tapi nggak usah pakai skala yang besar, nggak usah yang heboh, nggak usah yang wah, yang apa? Kalau di sini namanya apa? Yang terlalu muluk-muluk, ya, nggak usah. Yang biasa aja, oke? Kalau nggak bisa jadi superhero kan super. Kalau ini nggak usah jadi superhero, udah jadi hero aja, jadi pahlawan. Nah gimana jadi pahlawan? Nah, kita akan belajar sama-sama. Next slide. Nah ini saya bilang kenapa enggak sekarang kita munculin lagi aja keinginan untuk jadi pahlawan. Nah, oke, next slide. Setidaknya saya lihat ada 3 ayat untuk membahas tentang kepahlawanan, dan saya lihat ini bisa menjadi salah satu modal untuk kita bisa menjadi pahlawan. Nah, di 2 Tawarikh 25 ayat yang ke-11, Amazia mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah
10.000 orang dari Bani Zain. Ini kisah tentang seorang raja bernama Amazia. Ya. Lalu di Kisah Para Rasul 4 ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, bukan orang yang luar biasa, orang biasa, ya, yang tidak terpelajar, bahkan tidak terpelajar, nggak pinter, heranlah mereka, kok bisa yang namanya Yohanes dan Petrus bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Gimana itu caranya? Lalu Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian dia mengajar dalam nama Tuhan. Bahkan ini sebenarnya dilarang untuk mengajar, tapi dia tetap mengajar. Nah, dari 3 cerita ini, Amazia, terus kemudian Petrus dan Yohanes, dan Saulus, ada satu kata, yaitu berani. Itu pahlawan. Karena nggak ada. Kalau nonton film superhero nggak ada. Yang namanya superhero itu ketakutan. Nggak ada. Superhero berani. Ya, rasanya nggak mungkin. Berani menghadapi apapun. Ya, menghadapi tantangan, menghadapi resiko apapun. Berani. Ini salah satu ciri dari yang namanya pahlawan. Coba bilang kiri kanannya, jadi pahlawannya Tuhan. Bilang kiri kanan, jadi pahlawannya Tuhan. Nah, jadi pahlawannya Tuhan gak mesti heboh, gak mesti harus wah seluar biasa apa, enggak. Tapi aku kan udah oma-oma, tapi aku kan udah opa-opa, usiaku juga udah gak muda lagi. Tetap bisa jadi pahlawan, katakan bisa jadi pahlawan. Lebih keras lagi, saya bisa jadi pahlawan. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Yang pertama, yang penting punya keberanian. Ya, yang penting punya keberanian. Maksudnya gimana nih? Keberanian untuk tidur di atas rel kereta api? Nggak usah cari macam-macam, nggak usah. Oh, keberanian untuk terjun ke lubang sumur? Nggak usah. Apalagi keberanian apa? Yang biasa aja, yang biasa. Keberanian tentang apa nih? Nah, hari ini kita akan belajar 2 hal tentang keberanian menjadi seorang pahlawan. Salah satunya yang kita mau pelajari adalah ini. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, keberanian untuk bersaksi. Itu penting. Kenapa? Karena ada satu kisah di Alkitab yang mungkin kita belum pernah dengar, tapi beberapa di antara kita mungkin pernah dengar. Tapi kisah ini sebenarnya menginspirasi. Nanti saya akan ajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa melihat ada yang tokoh di Alkitab, tapi ada juga yang tokoh yang ada di dunia. Yang mereka walaupun orang biasa, walaupun mungkin gendernya wanita, walaupun mungkin dia enggak muda, tapi ternyata dia bisa jadi pahlawan. Nah, seperti apa kisahnya? Coba lihat slide berikutnya. Nah, kisah perempuan di Samaria. Yohanes 4 ayat 28 sampai 30 dan juga ayat yang ke-39. Berkata demikian, maka perempuan itu, perempuan bukan laki-laki, ini tidak mendeskripsikan perempuan, enggak menganggap bahwa perempuan adalah kaum yang lemah, enggak. Tapi di sini dikatakan perempuan itu meninggalkan tempayannya lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Jadi si perempuan itu mungkin lagi ada urus-urus sama Gucci ya, tempayan itu semodel kayak begitu, tempat untuk naruh anggur ya. Diurus-urus terus tiba-tiba dia tinggalin urusannya. Nah, ya, berani meninggalkan urusannya. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Sederhana banget. Sangat sederhana. Dia bilang gini, tahu nggak? Ayo, yuk, lihat. Cuma gitu doang. Ayo lihat. Di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi wanita ini ketemu sama satu orang yang orang ini dia tahu apa yang telah diperbuat oleh dirinya. Jadi wanita ini pergi ke kota terus kemudian ngasih tahu orang-orang di sana, ayo kita pergi ke sana, lihat yuk. Ada satu orang luar biasa loh. Saya ketemu sama dia.
Dan dia bisa tahu apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, dia tahu. Luar biasa. Apa mungkin dia itu Yesus? Cuma gitu doang. Ayo, ada satu orang, dia bisa tahu loh apa yang aku lakukan. Mana tahu dia itu Yesus. Cuma cerita itu doang. Dia nggak sekolah Alkitab. Dia nggak lulus S1. Dia nggak sekolah tentang kepribadian, enggak. Dia bukan seorang bisnismen. Wanita biasa. Tapi lihat, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Wow, cuma sederhana, ngajak orang kebaktian, ngajak orang ibadah, ngajak orang mengalami Tuhan, ngajak orang untuk dekat sama Tuhan, ngajak orang ada acara Natal bentar lagi loh, ada pembicara lucu loh nanti dari Bandung loh. Itu namanya Ngoci loh, kecil-kecil lucu loh. Kita dengerin, siapa tahu pulang dari sana kita jadi dikuatkan. Siapa tahu pulang dari sana kita jadi lebih semangat. Siapa tahu pulang dari sana kita menerima banyak firman Tuhan yang membukakan pikiran kita. Cuma sederhana, ngajak orang. Apa susahnya ngajak orang? Sekarang zamannya juga teknologi gampang banget. Dikirim, ya, ada informasi pembicara ini tanggal segini, jam segini, tempatnya di sini. Tinggal dikirim, di forward aja, tinggal dikirim, ting. Terus ada orang yang baca, oh ya, wah, aku ikut boleh nggak? Kita nggak pernah tahu, betul? Jangan kita terlalu banyak mikir, nanti gimana, kalau gini gimana, kalau sampai dia nggak mau ikut gimana, kalau nanti saya dituduh apa-apa gimana, nanti, udah. Sederhana, cuma cerita, ayo, itu di GBIS Suke, apa tuh Suke? Sungai Kehidupan. Biar keren dikit namanya. Kayak di Jepang, GB Suke, apa itu ada acara bagus loh. Ayo, siapa tahu pulang dari sana kita dapat berkat. Nah, cuman gitu ibu, berani doang. Ini perempuan Samaria, sekolahnya nggak tinggi, nggak hebat-hebat amat, tapi cuman gara-gara dia cerita, ayo kita ke kota, ayo lihat ada satu orang. Dia hebat, dia bisa tahu loh apa aja yang saya kerjakan. Jangan-jangan dia Yesus. Dan lihat apa yang terjadi. Mereka pun pergi keluar kota, datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Ya, wow, luar biasa loh, sederhana loh, betul? Sederhana, nggak ada sekolah dulu, nggak ada dia harus jadi orang sukses dulu, nggak ada dia harus jadi orang hebat dulu, nggak, biasa aja. Kenapa enggak dengan kita? Mari kita pakai untuk kita bawa orang kepada Kristus lewat hidup kita, sehingga suatu hari nanti kita jadi seorang pahlawan di hadapan Tuhan, karena kita telah menyelamatkan orang-orang yang putus asa, orang-orang yang mungkin kita nggak pernah tahu pengen bunuh diri, kita nggak pernah tahu loh. Jangan-jangan mungkin dia udah ditinggalkan sama anaknya nggak peduli sama dia, dibawa untuk ayo kebaktian, ayo datang mendekat sama Tuhan, ayo kita praise and worship, ayo kita, cuman gitu doang. Kenapa kita harus takut? Coba lihat di slide berikutnya. Aneh nggak? Kenapa kita berani cerita tentang sesuatu yang baik? Tapi kenapa kita nggak berani cerita tentang kebaikan Tuhan? Sehingga mereka bisa mengenal Tuhan kita. Contoh aja. Menurut kita, siapa aja di sini, kira-kira kalau ada makanan yang enak, ya, restoran baru,
atau film baru. Saya terakhir baru nonton film tapi sekarang udah gak ada filmnya. Itu film keren. Film judulnya Kakak Bos. Ada yang udah pernah nonton? Belum ada ya? Wah sayang sekali. Udah gak ada di bioskop. Kakak Bos. Itu keren banget. Keren. Papa-papa yang punya anak perempuan. Pulang nonton itu anak perempuannya jadi lebih sayang sama papanya. Benar. Itu layak. Nanti mungkin bisa diajakkan. Nobar nonton bareng. Ah, tinggal di download. Zaman sekarang canggih kan. Cari linknya, download, nonton bareng. Oma-oma, opa-opa, bapak-bapak, ibu-ibu, nonton bareng di sini. Tentang apa? Film berjudul Kakak Bos. Nah, pertanyaannya, itu siapa yang bikin? Yang bikin sutradaranya namanya Ernest Prakasa. Saya siapanya Ernest Prakasa? Nggak ada hubungan, Pak. Hubungan darah juga nggak ada. Dia ketemu saya juga nggak pernah. Saya ketemu dia juga nggak pernah. Tapi filmnya bagus, aneh. Saya cerita kemana-mana loh. Saya dibayar berapa? Nggak ada yang bayar saya. Saya kan cuma cerita aja. Ada film bagus. Coba nonton, bikin nobar di sini, kita nonton bareng. Itu film bagus. Saya cuma ngomong gini doang. Pulang dari sini belum tentu juga saudara bikin film nobar, belum tentu. Belum tentu juga nyari filmnya, belum tentu. Tapi setidaknya saya udah pernah ngomong, mana tahu loh. Ternyata Pak Gem memikirkan ulang apa yang dikatakan saya. Itu film keren. Papa-papa yang punya anak perempuan, ajak anak perempuannya nonton film ini. Pasti akan terharu dan lebih sayang sama papanya. Itu filmnya juga film lucu, film komedi, tapi keren. Ini saya ngomongin, ini promosi loh. Saya gak mesti sekolah pendeta, saya gak mesti sekolah dulu kepribadian, saya gak mesti jadi orang sukses cerita begini. Di Bandung itu ada makanan enak, ini saya cerita. Dibayar berapa sama restorannya? Kan saya gak dibayar. Tadi malam saya pulang dari sini, diajak makan, pengennya makan bakso. Tapi udah pada tutup katanya. Jadi makan apa? Makan tahu tek. Kenapa? Di Bandung gak ada tahu tek. Tahu tek Pak Giant. Saya begitu nyoba enak, aduh enak banget. Saya pulang Bandung. Orang mau pergi ke Surabaya, saya bilang jangan lupa kalau ke Surabaya cari namanya tahu tek Pak Giant. Padahal kecil, nggak gede orangnya. Bukan Giant, Giant. Nah, saya ini cuma ngomong tok loh. Ya belum tentu juga orang yang saya kasih tahu mau beli. Tapi kalau suatu hari beli, terus tiba-tiba viral, terus tiba-tiba sampai kemana-mana. Bukankah saya telah menjadi pahlawan sebenarnya buat si Pak Giant ini? Banyak orang Bandung pada pergi ke situ. Cuman gara-gara emang harus sekolah dulu S1, S2 sampai STLR. Kan enggak juga. Biasa aja cuma cerita begini. Ini perempuan Samaria. Cuman cerita apa yang telah kami lihat. Ini firman-Nya bilang begini, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, itu yang kami beritakan kepada kamu juga. Apa yang Bapak lihat? Apa yang Bapak dengar? Apa yang Ibu lihat? Apa yang Ibu dengar? Hari ini, aduh luar biasa sekali kebaktiannya keren. Aduh ya menginspirasi. Pulang dari tempat ini saya jadi pengen jadi pahlawan kecil-kecilan loh. Buat apa keluarga saya, adik saya, orang tua saya, tetangga saya, teman saya. Saya mau, padahal sederhana ya Pak ya. Cuman perempuan Samaria, gak sekolah tinggi-tinggi, gak hebat-hebat amat. Cuman cerita, tapi seluruh kota itu banyak orang datang dan percaya kepada Yesus. Karena wanita ini. Wanita ini jadi pahlawan gak? Jadi pahlawan ya Bu. Jadi pahlawan Pak. Sederhana. Coba bilang kiri kanannya. Kamu bisa jadi pahlawan. Katakan lagi. Kamu bisa jadi pahlawan. Yang percaya katakan amin. Amin. Apa yang kami lihat. Apa yang telah kami dengar. Itu aja yang kita sharing. Yang kita bagikan. Ya. Kepada kamu juga supaya kamu beroleh persekutuan, kamu boleh terkoneksi sama Yesus, terkoneksi sama kita. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Sebutkan satu merek sepatu
yang kalau dipakai enak menurut Bapak Ibu? Pasti ada. New Era, iya. Nah, Bata, ya kan? Enak kan? Aneh nggak? Begitu kita ketemu sama orang, aduh, Mbak Yu, aku iya ya. Aku ini punya sepatu tapi sakit pakai sepatu. Wah repot. Ini aku pakai Bata loh. Keren ini mah. Sebenarnya perusahaan Batanya udah tutup, Bu. Sekarang nyari Bata susah. Adanya Batako. Susah, Bu. New Era. Kenapa kita gampang ngomong? Ngomong kan? Promosi film gampang. Promosi makanan gampang. Promosi tentang sepatu yang kita pakai gampang. Kenapa kita nggak pernah cerita tentang Yesus? Oh, Yesus itu baik. Kenapa kita nggak pernah? Yuk ke gereja yuk. Semua orang Kristen sama. Semuanya juga gak ada yang beres. Oh, orang ini terluka. Tapi apakah semua orang Kristen kayak gitu? Enggak. Kebetulan ketemu sama orang yang salah. Nah, kalau kita berani cerita tentang merek sepatu keren, tempat liburan keren. Aku kemarin liburan loh Pagem. Kemana? Ke Malang. Waduh, di Malang keren banget. Sekarang ada banyak objek wisata. Anda mempromosikan dibayar berapa sih? Nggak dibayar. Tapi dengan mudah untuk cerita. Kenapa nggak pernah cerita? Ayo datang ke GBI Suke. Ayo ke GBI Suke. Ayo datang. Kenapa? Ini ada pembicara bagus. Ini ada pengajaran keren. Ini ada firman Tuhan yang bagus. Siapa tahu pulang dari tempat ini kalian berubah. Mungkin orang berubah. Berikutnya. Next. Yang kedua. Berani untuk hidup benar. Banyak orang berani hidup salah. Ya. Ada satu orang bilang begini. Biar keren asal salah. Loh, biar keren asal salah. Aneh. Kok prinsipnya aneh ya? Biar keren asal salah. Udah, salah aja gak apa-apa. Biar keren. Aneh. Gak gitu hidup. Kita harus berani hidup untuk sesuatu yang benar. Ya. Nah, ada kisah satu orang di dunia ini. Seorang wanita juga. Coba kita lihat ceritanya. Saya udah siapkan untuk kita cerita. Nah, ini namanya Rosa Parks. Bapak Ibu gak akan kenal orang ini. Kenapa? Karena orang ini orang Amerika. Nggak relate, nggak nyambung sama hidup kita. Kenapa? Karena mungkin nyambung sama hidup kita Kartini, ya, Dewi Sartika, ya. Nah, kalau ini siapa ini? Ini loh, oma-oma ini loh. Biasa ini, nggak pinter. Kalau nggak salah dia tukang jahit. Nih, tahun 50 di Amerika Serikat berlaku undang-undang namanya Undang-Undang Jim Crow. Apa undang-undang itu? Orang yang kulitnya hitam nggak boleh pakai fasilitas yang digunakan sama orang kulit putih. Nggak boleh. Jadi kalau datang ke restoran ada orang kulit putih, orang kulit hitam nggak boleh masuk. Kalau di bis ada orang kulit putih, terus orang kulit hitam masuk, nggak boleh. Itu undang-undang itu berlaku dulu tahun 50. Rosa Parks seorang wanita kulit hitam. Karena banyak orang berkata bahwa orang yang hitam itu enggak cakep. Orang yang hitam itu enggak cantik. Jadi ini udah kaum minoritas banget. Udah perempuan hitam. Udah gitu bukan orang kaya, bukan pebisnis, bukan konglomerat. Punya kuasa, enggak punya. Yang pekerjaannya adalah seorang penjahit. Apa sih tukang jahit? Tapi pada 1 Desember tahun 55, dia naik bis menuju ke sebuah daerah yaitu Alabama di Amerika. Dan seorang kulit putih menyuruhnya untuk pindah karena duduk di tempat duduk khusus kulit putih. Jadi di bis itu dipisah. Depan kulit putih. Lu hitam belakang. Nah ini tukang jahit perempuan. Duduk di tempat duduk khusus warga kulit putih
duduknya di sini, hitam di belakang. Dia enggak, dia duduk di depan, di tempat duduk kulit putih. Rosa Parks berani menjawab, orang kulit putih itu datang bilang, hitam, belakang. Enggak. Saya akan tetap duduk di sini. Lu nggak tahu, lu ngelanggar ini, nggak bisa ini. Enak aja sembarangan. Udah ada aturannya. Orang hitam nggak boleh duduk tempat kulit putih. Belakang. Enggak. Saya nggak akan pindah. Cuma tukang jahit perempuan. Nggak pintar loh. Bukan konglomerat. Rosa Parks berani menjawab tidak atas hardikan orang kulit putih. Dan ternyata keberanian dari seorang wanita yang bernama Rosa Parks, ternyata itu mengilhami, menginspirasi, bahkan memprovokasi, menyulut semangat anti diskriminasi dalam jiwa anak-anak muda warga kulit hitam. Apa yang dilakukan Rosa Parks itu menginspirasi banyak. Akhirnya banyak orang kulit hitam naik bus, duduk di tempat orang kulit putih, disuruh pindah nggak mau. Jadi menyebar. Jadi pada banyak yang berani. Tadinya nggak berani. Cuman gara-gara oma-oma ini satu. Jadi berani. Luar biasa. Semangat dan keberaniannya itu mengilhami juga seseorang yang kita kenal, Martin Luther. Martin Luther itu seorang tokoh Kristen. Membawa pembaharuan di dunia tentang kekristenan. Itu Martin Luther. Sehingga pada tahun 64 akhirnya undang-undang hak sipil yang melarang diskriminasi ras akhirnya diberlakukan. Gara-gara oma tua penjahit perempuan langsung keluar aturan baru. Mulai hari ini aturannya semua orang mau hitam, putih, kuning, biru, hijau, pokoknya bebas duduknya di mana aja. Gak ada aturan lagi. Jadi aturan yang dulu benar-benar diskriminasi akhirnya dibatalkan, keluar aturan baru, tidak boleh ada diskriminasi. Siapa aja boleh duduk di mana aja, bebas. Hanya gara-gara satu orang wanita penjahit, dia berani melawan diskriminasi ras. Namanya Rosa Parks. Dia jadi pahlawan buat orang-orang kulit hitam. Karena posisinya sederhana. Tukang jahit, terus perempuan, udah gitu usianya juga nggak muda. Tapi bisa loh. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Hari ini Tuhan cari siapa yang mau jadi pahlawan. Pahlawan dari hal-hal kecil. Yang pertama, pahlawan itu berani bersaksi buat Tuhan. Cerita, makanan keren cerita, sepatu keren cerita, film keren cerita, objek wisata baru cerita. Di Bandung ada kereta api cepat namanya Wush. Wush, wush, wush. Yes. Itu kereta api cepat. Bandung Jakarta cuma 30 menit. Cepat. Kecepatannya 380 kilo. Cepat sekali. Saya naik itu. Saya cerita ini. Dibayar berapa? Nggak ada yang bayar. Saya cerita aja. Kenapa enggak? Ayo kita. Sekalipun kita usianya udah nggak muda lagi. Tapi Bapak Ibu bisa jadi pahlawan. Bilang kiri kanannya, kamu bisa jadi pahlawan. Ya? Amin? Amin. Yang pertama, berani untuk bersaksi. Berani cerita tentang apa aja yang bagus. Termasuk di dalamnya. GBIS Suke. Ayo datang. Ayo ada acara Natal. Ayo. Tapi juga yang kedua, berani untuk hidup benar. Bukan berani untuk hidup salah. Siapa tahu, suatu hari nanti akan ada orang yang seperti Rosa Parks ini. Sekalipun usianya sudah tidak muda lagi, tapi bisa jadi pahlawan. Nah, saya akan tutup dengan sebuah kisah. Saya hari ini bisa jadi seorang hamba Tuhan karena saya ingat ada dua hal. Ya, ada banyak orang-orang yang telah jadi pahlawan dalam hidup saya. Papa saya terutama karena sejak dari kecil saya dididik untuk takut akan Tuhan. Yang kedua adalah guru sekolah minggu saya. Karena guru sekolah minggu saya zaman dulu. Kalau zaman sekarang jarang. Zaman dulu guru sekolah minggu datang ke rumah saya, jemput saya, bawa ke sekolah minggu. Bukan papa mama saya, bukan. Guru sekolah minggu naik motor
jemput saya, dibawa ke sekolah minggu. Itu guru sekolah minggu saya itu pahlawan buat saya. Karena dari kecil saya dididik ngapalin ayat, main gitar, nyanyi, segala macam dari guru sekolah minggu saya. Tapi saya juga nggak lupa dengan 2 orang anak muda yang berdiri di pinggir lapangan bola ketika saya pulang sekolah main bola. Dia di pinggir lapangan bola terus bilang, "Oci, ayo kita persekutuan." Nanti gue lagi main bola. Ditunggu sampai selesai. Udah selesai, yuk kita persekutuan. Aduh capek lah, ntar gak bisa sekarang, ntar aja lah, kapan-kapan lagi. Mereka berdua pergi dengan tangan kosong, gak bisa bawa saya. Mereka pergi persekutuan, saya pulang. Rabu depannya sama lagi, saya main bola, tetap nunggu di pinggir lapangan bola. "Oci, ayo kita persekutuan, ayo kita persekutuan." Rame, ini anak muda. Nah, kalau lagi main bola, sampai selesai ditungguin. Berkali-kali Pak, Ibu, berkali-kali. Terus, sampai akhirnya udah berkali-kali saya merasa gak enak. Jadi saya pergi gara-gara gak enak. Bukan karena ada niat, pengen tahu kayak apa nih, sekeren apa sih persekutuannya. Enggak, saya datang karena gak enak. Karena ditungguin terus tiap Rabu. Saya udah langsung mikir, besok Rabu mau main bola, setiap Rabu adalah main bola. Pasti ada 2 orang ini lagi, 1 laki, 1 perempuan. 1 orang Batak, 1 orang Bali. Cewek orang Bali, 1 orang Batak. Nunggu. Sampai akhirnya saya, ya udah. Sambil keringetan habis main bola, ya udah, aku ikut. Begitu aku ikut, waduh, luar biasa ini persekutuan. Anak-anak muda jingkrak main musik keren. Waduh, heboh. Saya begitu tahu datang ke sana ngelihat, wah gila nih, luar biasa ini. Semangat memuji Tuhan, dengerin firman, dimuridkan. Saya tertarik untuk datang Rabu depannya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, disitulah karir pertama kali saya untuk saya bisa menjadi seorang worship leader dan pembicara. Karena saya datang ke persekutuan itu dan dipercaya oleh pemimpin untuk saya bisa khotbah sampai hari ini. Kalau nggak ada 2 orang, 1 laki 1 perempuan yang ditolak berulang-ulang, tetap nunggu di pinggir lapangan bola. "Oci, ayo persekutuan. Oci, ayo persekutuan. Oci, ayo persekutuan. Oci, ayo persekutuan." Terus nggak ada kata lain, itu aja terus. Kalau nggak ada 2 orang ini, nggak ada saya hari ini. Kalau nggak ada guru sekolah minggu yang mau jemputin saya, tiap hari Minggu naik motor jemput saya, udah selesai diantarin pulang lagi, nggak mungkin ada saya hari ini. Buat saya, guru sekolah minggu saya adalah pahlawan buat saya. Buat saya, 2 orang itu, laki dan perempuan itu sederhana. Dia pahlawan buat saya. So ingat, kita nggak mesti harus jadi seorang pahlawan yang seperti superhero. Digigit laba-laba dulu. Wah, kesetrum dulu. Terus kemudian jadi penuh kuasa. Nggak perlu, biasa aja. Cerita aja tentang kebaikan Tuhan. Cerita ada gereja keren. Cerita ada ibadah keren. Cerita tentang kebaikan Yesus. Kita nggak pernah tahu. Mana tahu ada orang yang bisa terima Yesus karena apa yang kita lakukan. Yang percaya katakan amin. Saya akan tutup dengan 1 kalimat. Boleh dilihat slide-nya? Ini Rosa Parks bilang begini, saya adalah orang yang menghargai jati diri saya. Saya adalah orang yang punya self respect. Saya adalah orang yang menghargai siapa saya, warna kulit saya, dan saya nggak akan pernah menaruh harga diri saya lebih rendah karena warna kulit saya. Hebat ini. Nah ini, kalimat terakhir, coba lihat slide ini. Ada nggak? Kalimat terakhir, ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Habis? Ada 1 slide lagi terakhir itu. Keren, oh.
Slide-nya. Nah ini. Ya. Warisan terbesar, warisan yang paling keren adalah ketika kita punya seseorang, ya, yang ketika dia di sorga, terus dia bilang, tahu nggak kenapa saya bisa ada di sorga? Karena kamu. Itu nggak ada yang lebih besar dari itu. Warisan terbesar tuh bukan apa yang kita tinggalkan di bumi, bukan. Tapi ketika ada satu orang di sorga, dia bilang, kalau nggak ada sampean yang ngajak-ngajak saya ke gereja, nggak mungkin saya jadi dekat sama Tuhan. Kalau nggak ada sampean yang cerita ada gereja, ada pesan bagus, ada acara keren, akhirnya itulah awal mula saya jadi kenal Tuhan. Kalau nggak ada sampean, saya nggak mungkin ada di sorga. So, terima kasih saya ini bisa ke sorga karena sampean. Nah, kira-kira ini adalah warisan terbesar yang keren. Nah, saya kalau ketemu dengan guru sekolah minggu saya dan dua orang itu yang laki dan perempuan itu Batak sama Bali itu. Kalau saya ketemu sama mereka, saya bilang, saya nggak mungkin jadi hari ini kalau nggak ada kalian. Dan saya menghargai sekali. Suatu hari saya lagi khotbah, tiba-tiba ada guru sekolah minggu saya. Wih, ada guru sekolah minggu saya. Saya berhenti khotbah bentar. Terus saya bilang ini dengan Cici Juli bukan? Cici Juli yang jemputin saya ke sekolah minggu bukan? Iya, ngangguk dia. Luar biasa, lama gak ketemu. Terus saya bilang, boleh bangkit berdiri gak? Boleh, dia bangkit berdiri. Terus saya bilang, saya minta seluruh jemaat yang hadir hari ini, boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Cici Juli. Enggak, orangnya gak ada di sini. Ini saya lagi kasih contoh, waktu itu lagi ibadah. Waktu lagi ibadah, karena ada guru sekolah minggu, saya suruh bangkit berdiri, seluruh jemaat yang hadir, suruh kasih tepuk tangan terbaik buat guru sekolah minggu saya. Kenapa? Karena kalau nggak ada dia, saya nggak mungkin ada sampai hari ini. Dia adalah pahlawan dalam hidup saya. Pertanyaannya, mau nggak kita jadi pahlawan kecil-kecilan? Cuma cerita doang, cuma berani hidup benar, dan itu bisa menginspirasi orang-orang. Mana tahu, suatu hari nanti waktu di sorga, orang ini bilang, Tuhan Yesus, kalau saya bisa ke sini, ini karena ada orang ini nih. Ini orang yang menyebalkan. Suka ajak-ajak terus ke gereja, tapi gak pernah berhenti, gak pernah menyerah. Tapi kalau gak ada orang ini yang menyebalkan ini, hidup saya gak akan menyenangkan hari ini. Iya apa ya? Siapa yang mau jadi pahlawan buat Tuhan? Amin? Gak lihat usianya. Tadi udah dibilang perempuan Samaria. Siapa sih? Bukan lulusan sekolah Alkitab, biasa aja. Cuma cerita, orang berubah hidupnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara hari ini mau mengambil keputusan, mau meresponi, mau bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih buat firman. Sederhana, enggak rumit. Tapi hari ini saya mau katakan Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk bisa jadi berkat. Bisa seperti orang yang wanita Samaria itu. Di mana wanita Samaria itu cuma cerita doang. Tapi hampir seluruh penduduk di Samaria di kota itu datang kepada Yesus karena wanita ini. Kami bisa juga menjadi seorang Rosa Parks dalam hal yang kecil-kecil dalam hidup kita. Orang melakukan kejahatan, aku tetap melakukan yang benar. Dan orang terinspirasi karena hidup kita. Yang mau meresponi firman Tuhan, mari kita taruh tangan kita di dada, kita berdoa. Tuhan Yesus, katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Pulang dari tempat ini, saya mau jadi pahlawannya Tuhan. Cerita secara sederhana. Berani untuk bersaksi. Berani untuk hidup benar. Dan suatu hari nanti, saya berdoa supaya ada orang yang masuk surga karena hidup saya. Ada orang yang berubah hidupnya karena saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus.
Di dalam namamu kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bilang kiri kanannya, saya pahlawannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.